Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi, sahabat penggawa rasa. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di makam pahlawan nasional Cut Nyak Dien, dan kita akan langsung ke pemakaman beliau yang dimana di sini ditemani dengan juru kunci ya, yang mengurus, yang memulai ini makam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Nama saya Asep, selaku juru kunci keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah yang merawat Ibu Cut Nyak Dien ketika di Sumedang. Jadi ini tanah wakaf dari Ibu Siti Khadijah, jadi nggak bisa dipegang atau dirawat oleh pihak luar atau instansi manapun karena ini tanah pribadi. Gitu. Tetapi karena ini ada makam pahlawan sehingga negara yang langsung di bawah pimpinan Kementerian Sosial. Gitu. Kementerian Sosial. Iya. Gitu. Dan di sini Pak, saya lihat ada monumen ya Pak ya, sejarah singkat betul, daripada Ibu Cut Nyak Dien sendiri. Ya. Seperti apa ini Pak? Boleh dijelaskan secara singkatnya dan apa isi daripada sejarah singkat ini? Ini memang ceritanya sejarah singkat Ibu Cut Nyak Dien. Iya. Tetapi ada yang tidak setuju saya dari pihak keluarga. Kenapa tidak setuju? Karena ini ada kata-kata tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Mana Pak yang perlu diklarifikasi Pak? Nah, Kata-kata itu mana ya. klarifikasi? Ini salah satu tulisan Kiai Haji Sanusi. Kiai Ini Sanusi. saya dan bapak saya pertama yang menulis itu. Yaitu di dalamnya itu Kiai Haji Ilyas. Iya, Nah, iya. Ilyas itu adalah pembantunya Kiai Haji Sanusi waktu itu, Pembantunya. atau marbot zaman sekarang tuh. Iya. Nah, maka oleh bapak saya ditulis dengan ganti oleh Kiai Sanusi. Kiai Sanusi. Nah, kemudian di sini pun ditulis ini di dalamnya itu rumah Hajah Soleha. Sejak awalnya. Nah, Soleha itu kan sekarang masih ada. Masih ada Pak. Lahir tahun berapa, rumahnya pun dibangun tahun berapa gitu kan. Jelas Ibu Cut Nyak Dien meninggal 1908. Itu ada gitu. kontroversi Pak ya, di dalam tahun berapa ya udah jelas Pak. Jadi ini makanya ditulis oleh bapak saya juga, ini Kiai Haji Sanusi. Memang kata pemerintah itu katanya rumah tinggal itu dianggap sebagai replika, tetapi replika juga harus benar. Pak, ya, Itu kan salah, sesuai dengan misalkan kalau memang ada pemerintah ada mau bikinlah di miniatur yang sekecil, dan tempat pun saya udah sediakan kalau memang mau bikin gitu. Nah di sini ada lagi kesalahan gitu ya. Nah di sini saya komunikasi dengan orang-orang yang pandai gitu, yang pintar seperti pengacara, siapa dosen, menyatakan ini nih. Hal ini karena Kangjeng Dalem Pangeran mengetahui sepak terjang perjuangannya Cut Nyak Dien di Aceh. Jangankan orang lain, orang Aceh sendiri tidak tahu semua. Sepak terjang, tahu sepak terjang Ibu Cut Nyak Dien, apalagi ini tahu enggak, kenal enggak, bagaimana bisa tahu logikanya gitu kan. Nah kemudian di sini ya, sehari-hari ditulis beliau mengaji, seharusnya beliau ada mengajar gitu kan. Mengajarkan siapa ya? Iya, mengajar ilmu ngaji, agama, ya. belajar untuk jadi guru Nah, Pak, seperti istilahnya. jadi guru. Nah ini Guru lagi ngaji. mungkin AA juga bisa memprediksi dan tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah Logika keluar sama sekali tidak Pak, ya. pernah, berarti yang namanya tidak pernah berarti tidak pernah keluar rumah. Kayak di penjara gitu Pak, Iya, ya. Kalau padahal kayak Ibu gitu. Cut tadi setiap hari keluar rumah, kayak mau mandi, mau apa itu kan keluar rumah gitu. Nah disitulah kemudian di sini yang tertulis lagi. Nah inilah yang merendahkan jasa Kiai Sanusi, Kiai Haji Sanusi yang dikenal sebagai dalamnya itu guru agama. Nah sama enggak guru agama dengan tokoh ulama? Nah itulah, ini salah satu merendahkan, ini menghilangkan, dan ini yang dua ini menghilangkan jasanya Kiai Haji Sanusi, ya. Nah, istilahnya fatal Pak ya kalau tidak segera diluruskan Pak ya. betul. Atau mau dibuang, dibuka atau bagaimana mau diganti. baiknya aja terserah. Gimana baiknya aja, Nah, gitu, Pak, ya. dan ini coba lihat kata Amin ini. Ya. Ini kan tentang ibadah. Benar enggak Amin ini? Iya. Harusnya A-nya 2, I-nya 2, Iya. baru benar. Nah itulah. Kalau mau tajwid Pak itu ya amin gitu. Nah ini juga saya sering ditegur, bukan sering konfirmasi dengan orang-orang pinter pejabat bahwa ini dinyatakan tidak sempurna. Harus sesegera Nah, mungkin. karena gitu, apa? Pak. Karena Ibu Cut Nyak Dien ini sejarah dunia, bukan sejarah Internasional apa ya? internasional. Nusantara saja Nah Pak, ya. itu, jadi saya mohon maaf ya kepada
barangkali siapapun ini, barangkali saya tunggu siapa yang bikin cerita ini, coba kalau bisa datang apa maksudnya dibikin cerita ini, tidak bertanya kepada anak cucunya yang masih ada, klarifikasi bagaimana istilahnya ini ngarang-ngarang cerita ini gitu. Nah itulah, silakan. Dan itu makamnya ya, dan ini bukan makom ya, di situ ada 2 tokoh ulama tapi makam semua. Makam. Jasad Pak ya. Jasadnya ada. Kita pembedakan antara makam dan makom. Betul. Kalau makam itu jasad, Ada kalau makom itu petilasan. hanya nama. Nah, Gitu. Nah, di berarti sini. ini Pak ya, makam. Ini makam Ibu Cut Nyadin, jasadnya pun ada di sini. Saya mengutarakan jasad Ibu Cut Nyadin ada di sini. Bagaimana? Karena yang memakamkan Ibu Cut Nyadin buyut saya sendiri. Siapa? Yaitu Haji Husna, dan sebelah sana ada makamnya Haji Husna tuh yang kotak hitam ya. Yang merawat sehari-hari Ibu Siti Khadijah. Nah, itu makamnya Ibu Siti Khadijah. Itu Pak. Ya, yang sebelah sana tuh. Nah, itu yang biru. Yang biru. Nah, tuh yang itu. Nah, kemudian ini Kiai Haji Sanusi yang punya rumah waktu itu. Jadi urutannya Kiai Haji Sanusi punya istri namanya Hajah Bati. Ya, Nah, itu ini Pak. makamnya Hajah Bati. Kemudian punya anak 1 ya, yaitu Haji Husna. Nah, Ibu Siti Khadijah punya suami Sastra Praja, itu di sampingnya ada makam Sastra Praja ya. Nah, di situ ada. Nah, itu sebelah sana tuh sampingnya. Nah, itu suaminya Sastra Praja. Punya anak 8. Yang pertama Raden Umar. Tuh itu makamnya tertulis Raden Umar. Raden Umar itu adalah perintis kemerdekaan. Menurut cerita orang tua, dia berjuang waktu zaman Belanda yang pernah mencuri kapal perang Peri Helmina punya Belanda. Nah, Raden Umar ini. Nah, dia menikah dengan Ibu Cici Sukaisi. Punya anak 8. Dan yang kelima Raden Dadan Rusnandar. Nah, Raden Dadan ini menikah dengan Adek Sutaemi, punya anak 2, paling gede ya saya sendiri, gitu. Itu menurut rentetan atau silsilahannya, gitu. Makanya di sini saya bisa memegang tanah ini, dan ini saya sendiri yang menyertifikatkan tanah ini sebagai tanah wakaf untuk makam keturunan, bukan umum, bukan, tetapi untuk keturunan Siti Khadijah. Ya, jadi yang lain nggak bisa untuk dimakamkan di sini. Itulah perlu saya minta disebarluaskan bahwa posisi tanah di sini. Pak, di sini sebagai ini Pak ya, untuk makam Cut Nyadin ini apa dari pribadi atau gimana itu Pak ya? Oh iya, ini pengurusan ini Pak ya. Nah, ini makam ini pertama dibangun oleh Pemda Sumedang pada tahun 1972. Iya. Kemudian ini direnovasi oleh Pemda Aceh, mulai membangun makam ini dan musola, itu menasah orang Aceh bilang itu. Nah, ini bahan-bahannya tuh dikirim langsung dari Aceh. Dikirim langsung. Nah, udah diseket dari sananya, itu dirancang. Jadi datang ke sini cuma tinggal pasang. Nah, itulah. Dan masalah biaya, kalau biaya perawatan saya mengandalkan hanya dari orang yang para muhibin yang ke sini Pak ya. Seperti biaya perawatan sehari-harinya. Tetapi ini ada bantuan khusus dari Kementerian Sosial, yaitu per tahun sekali. Namanya bantuan perawatan. Kalau biaya perawatan dari Kenceleng ini, kalau bantuan perawatan memang dari kementerian. Seperti misalkan ini ada yang rusak berat, tinggal lapor ke sana langsung. Seperti ini, pokoknya yang ada kaitan dengan sejarah ini pemerintah, bukan pemerintah, negara yang bertanggung jawab. Itu kemudian sehari kita mengandalkan dari para muhibin yang yang ke sini. Subhanallah, yang sodako Pak ya. Uruk salam sak. Ya, sahabat Tanggungan Rasa di sini, alhamdulillah saya ditemani tadi sama Bapak Asep selaku juru kunci dan juga selaku keturunan silsilah daripada yang merawat Ibu Cut Nyadin. Mungkin dari saya cukup. Oke. Assalamualaikum uruk salam ka. Assalamualaikum. Kan Kang Bacanto ka batur jadi mohon terutami. Sok.
Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Assalamualaikum ya antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Ini adalah Ilyas. Ilyas itu adalah pembantu Kiai Haji Salim. Jangankan Kiai Haji juga belum.